Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, Bapak Haji Syamsul Rijal SHMH. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi legitimasi kekuasaan. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 kelas A Fakultas Hukum semester 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Raflian Didi Anugrah, yang kedua Muhammad Diki Tri Zulkarnain Jamil, yang ketiga Murniana, yang keempat Iin Lestari, yang kelima Musfirah, yang keenam Birgita Ayu Efrani, yang ketujuh Sylvia Effendi, yang kedelapan Adedia Lestari, yang kesembilan Zulfika, dan yang kesepuluh adalah Syarni. Itulah nama-nama kelompok kami. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari legitimasi kekuasaan. Jadi legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex yang berarti hukum. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, istilah legitimasi bukan hanya mengacu pada kesesuaian hukum formal, tetapi juga hukum-hukum kemasyarakatan dan norma-norma etis. Kemudian ada dua tokoh yang mendefinisikan tentang legitimasi, yaitu yang pertama adalah Christopher W. Morris dan yang kedua adalah Roger Scruton. Nah, jadi menurut Christopher W. Morris, legitimasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu lex yang memiliki akar yang sama dengan legislation, yang salah satu artinya adalah legitimate, yang dimana legitimate ialah sesuai dengan hukum atau diperbolehkan oleh hukum atau biasa disebut legalitas. Jadi menurutnya semua yang diperbolehkan oleh hukum atau legal adalah sah. Selanjutnya, menurut Roger Scruton, konsep legitimasi adalah tentang kekuasaan dan hak. Maksudnya, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memerintah, sementara yang diperintah berhak untuk patuh dan tunduk kepada yang memerintah. Nah, dari beberapa pendapat mengenai legitimasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa legitimasi kekuasaan adalah sebagai bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan kekuasaan politik. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, nama saya Dedia Lestari, NIM 221120432. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan kepada teman saya, yaitu tujuan legitimasi kekuasaan. Yang pertama, bertujuan memelihara ketertiban politik dalam masyarakat. Karena tanpa legitimasi, maka para pemimpin harus bersandar pada penggunaan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya, yang mungkin tidak cukup mampu untuk memelihara kestabilan sistem berdasarkan kemampuan sendiri. Yang kedua, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat pada pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintah yang stabil, sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Yang ketiga, legitimasi akan membuka kesempatan semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan. Selanjutnya, teori-teori legitimasi kekuasaan ada 3. Yang pertama, teori teokrasi, yang kedua, teori kekuasaan, dan yang ketiga, teori yuridis. Untuk ketiga teori tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iin Lestari dengan NIM 2211200441. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang teori legitimasi. Yang pertama ada teori teokrasi. Teori teokrasi atau ketuhanan menyatakan negara, pimpinan negara, dan hak memerintah adalah atas kehendak Tuhan. Tokohnya antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, Dante Alighieri, dan Marsilio di Padua. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip ketuhanan memegang peranan utama, atau negara yang menjadikan prinsip ketuhanan sebagai pedoman pemerintahan. Teokrasi erat kaitannya dengan prinsip ketuhanan yang dijadikan sebagai suatu sumber atau pedoman bagi pemerintahan suatu negara. Dalam pemerintahan teokrasi, hukum yang digunakan dalam pemerintahan negara adalah hukum agama. Sudah jelas, negara teokrasi menganggap bahwa Tuhan itu ada. Negara yang menganut teokrasi bisa dikatakan sebagian besar masyarakatnya bersifat religius.
Ini berbeda dengan negara sekuler, di mana banyak warga negaranya yang ateis dan kalaupun beragama tidak terlalu taat dalam beribadah. Teori teokrasi terbagi menjadi dua, yaitu teori teokrasi langsung dan tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Brigita Yufrani dengan NIM 22110421. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kekuasaan. Jadi, teori kekuasaan atau kekuatan, atau biasa kita sebut sebagai force theory, negara muncul sebagai hasil dominasi atau keunggulan kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Baik secara fisik, misalnya seperti militer, ekonomi keuangan misalnya seperti kolonialisme dan kapitalisme, dan sosial politik. Tokohnya antara lain Harold J. Leon Duguid, Ludwig G. Calicles, Voltaire, Karl Marx, dan Oppenheimer. Tegasnya, menurut teori kekuatan, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah kekuatan jasmani dan kekuatan fisik. Dengan demikian, penganut teori kekuasaan berpendapat bahwa asal mula kekuasaan disebabkan adanya keunggulan kekuatan dari yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Murniana, NIM 2211200436. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori yuridis. Teori yuridis dapat dikaitkan dengan teori patriarkal, teori patrimonial, dan teori perjanjian. Dalam teori patriarkal, garis ayalah yang berkuasa yang nantinya keturunan-keturunannya akan membentuk suatu hubungan seperti negara atau bisa juga disebut sebagai negara. Teori patrimonial yaitu raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk daerahnya harus tunduk kepadanya. Teori perjanjian dikemukakan oleh 3 tokoh terkemuka yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Menurut Thomas Hobbes, kehidupan manusia sebelum adanya negara terdapat dalam keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera. Akan tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan keadaan yang kacau tanpa hukum, tanpa pemerintah, tanpa ikatan sosial antar individu di dalamnya. Kondisi ini sering disebut sebagai homo homini lupus atau manusia satu menjadi serigala bagi manusia lain. Dan juga sering disebut istilah omnium bellum contra omnes atau semua melawan semua. Nama saya Sylvia Effendi, NIM 22110417. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dari kondisi alamiah tersebut, maka kemudian warga masyarakat berusaha membuat kesepakatan agar terjadi kondisi tertib sosial yang mampu mengatur kondisi kacau balau itu dalam bentuk pactum subjectionis. Hal ini adalah bermakna kontrak dan perjanjian bersama individu dalam masyarakat yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. Negara dalam hal ini bersifat absolut atau leviathan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Syarni dengan NIM 22110426. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teori yuridis menurut John Locke. Pandangan John Locke berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau. John Locke justru melihat sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen, saling menolong antar individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensi terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang mengatur kehidupan mereka. Nama saya Zulfika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teori yuridis menurut John Locke 1632 sampai 1704. Penyerahan diri warga negara untuk menjamin kondisi alamiah yang ideal, ini yang disebut Pactum Uniens. Dalam hal ini yang membedakan Locke kehadiran adanya negara untuk menjamin hak-hak individu. Untuk itu penyelenggaraan negara atau pimpinan negara harus dibatasi dalam kondisi suatu kontrak sosial. Paling tidak terdapat 3 hak dasar yang tidak diberikan kepada negara, yaitu hak hidup, hak tempat tinggal, dan hak kebebasan. Hal ini merupakan hak alamiah yang merupakan hak asasi warga negara yang tidak dapat dilepaskan kepada negara. Justru negara harus menjamin hak tersebut agar tidak dirampas orang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Zulkarnain Jamil dengan NIM 2211200443.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teori yuridis berdasarkan pendapat dari J.J. Rouse. J.J. Rouse berpendapat bahwa keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak pemerintah sebagai pemimpin organisasi. Negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil dari warga negara. Pemerintah tidak lebih dari komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama. Perkenalkan, nama saya Musfira dengan NIM 221130449. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang teori yuridis menurut Gengescu Rusiu. Melalui pandangannya ini, Rusiu dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, mereka juga sekaligus sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni berdaulat dan penguasa negara hanyalah merupakan wakil rakyat pelaksana mandat bersama. Nah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama tentang pengertian legitimasi kekuasaan, di mana legitimasi kekuasaan adalah sebagai bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan kekuasaan politik. Kemudian yang kedua tentang tujuan legitimasi kekuasaan, di mana tujuan legitimasi kekuasaan ada 3, yaitu yang pertama bertujuan memelihara ketertiban politik dalam masyarakat. Yang kedua, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Dan yang ketiga, legitimasi akan membuka kesempatan semakin luas bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan. Selanjutnya, teori-teori legitimasi kekuasaan ada 3. Antara lain yang pertama, teori teokrasi, di mana teori teokrasi terbagi 2 lagi, yaitu teori teokrasi langsung dan teori teokrasi tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu teori kekuasaan, dan yang terakhir adalah teori yuridis. Teori yuridis dapat dikaitkan dengan teori patriarkal, teori patrimonial, dan teori perjanjian. Nah, itulah tadi kesimpulan materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.